Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum bi taqwallah haqqa taqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, marilah bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kepada kita, sehingga sampai malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan serta kenikmatan keimanan sehingga dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian Al-Quran pada malam hari ini, mulai kita surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan dengan kajian yang akan dilaksanakan ini pertama mendapatkan ridwan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dapat keberkahan, dan yang ketiga dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali kajian ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dalam surat Al-Baqarah disebutkan Alif Lam Mim. Ya. Ini pengertian secara umum, hanya Allah lah yang mengetahui. Ya, ini mengetahui semua yang Allah ciptakan. Allah Maha mengetahui, Allah Maha menguasai, Allah Maha memelihara, Allah Maha menjaga, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan, Allah lah yang menjamin semua makhluk yang Allah ciptakan dijamin semua. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang beriman wajib meyakininya, ya, bahwa Al-Quran ini benar-benar kitab, ya, jadikan kita benar berbaik, ya. Inilah Al-Quran, kitab yang ada, tidak ada keraguan ada di dalamnya. Bagi siapa? Lil muttaqin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Maka Al-Quran di sini disebutkan ada yang disebut Al-Karim, yang dimuliakan. Ya. Oleh karena itu mari kita kembali kepada Al-Quran. Ya, kalau kita kembali kepada Al-Quran, maka bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Itu benar-benar makhluk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang yang beriman wajib meyakininya. Nah, setelah wajib meyakininya, kita wajib memahaminya. Setelah memahaminya, mengamalkan. Nah, maka disebutkan la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun.
contoh terhadap petunjuk-petunjuk Al-Quran yang telah ditetapkan, kita tidak ada keraguan ketika datang waktu sholat. Seperti hari ini maghrib 18:04, ya. Itu kita yakin bahwa itu maghrib jam 18:04 dikumandangkan azan. Ya, artinya mengundang orang-orang yang beriman untuk sholat. Nanti dijelaskan lagi di dalam surah Al-Maidah ayat 58. Wa idza nadaitum ila sholati ta'tuha ruswa wa laiba. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Apabila kamu disuruh, diundang, diperintah untuk sholat, maka segera sholat. Nah, apabila pada saat undangan datang kita tidak melaksanakan, kita diam saja, maka disebutkan dalam surat Maryam ini orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Padahal melihat bahwa ini datang waktu sholat, mendengar ya, lantunan azan dari masjid-masjid yang ada sekelilingnya bersaut-sautan, itu mengundang supaya orang-orang yang beriman, orang bertakwa itu menghentikan aktivitasnya untuk sholat. Apabila pada saat itu kita asik dalam pekerjaan, dalam kesibukan tentang dunia, tidak segera menghentikan aktivitas kita, maka disebut la yaqilun, orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Nah, maka di sini dengan inilah Al-Quran. Zalikal kitab, ini Al-Quran. Kitab yang mulia, kitab yang tidak pernah rusak, kitab yang dijamin kebenarannya, kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun kebenarannya. Maka dengan kitab yang benar-benar tidak ada keraguan, di sini di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa memasukkan Al-Quran satu huruf pun ataupun satu ayat pun. Tidak ada yang bisa, karena ketetapan Al-Quran. Maka di sini la waidafi, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Al-Quran ini adalah benar-benar wahyu ilahi. Ya. Ada disebut misalnya Al-Karim yang mulia, juga Al-Quran juga disebut wahyu. Ya. Wahyu itu adalah ucapan, ya, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebenarannya. Maka bahwa dengan kebenaran Al-Quran ini dijamin Al-Quran ini tidak pernah rusak, ya. Dari semenjak Allah turunkan sampai hari kiamat. Maka orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran disebutkan orang-orang yang tidak pernah merugi. Ya, di sana disebutkan innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan tijaratan lan tabur. Itu dalam surat Fatir ayat 29, surat ke-35. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman yang senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran, nah ini orang yang tidak pernah merugi di hadapan Allah SWT, karena Al-Quran selalu menempel dalam anggota tubuh, bahkan di dalam kubur itu selalu mendampinginya. Kalau disebut bahwa teman setia, sahabat yang setia,
yang tidak pernah lepas mendampingi anggota tubuh kita adalah bacaan-bacaan Al-Quran. Ya, kita punya istri cantik, ketika kita meninggal diajak bareng di kuburan, nggak kenal. Anak yang katanya sayang kepada orang tuanya, nah, ketika orang tuanya meninggal diajak kubur bareng-bareng, nggak kenal. Tapi Al-Quran di situ sampai ke yang kubur, ya, akan teman setia yang tidak pernah lepas. Oleh karena itu malam hari ini kita bersyukur sebagai orang-orang yang meyakini kebenaran Al-Quran, sehingga kita mau mengkajinya, kita mau untuk mempelajarinya, kita mau untuk mengamalkannya. Nah, ketika kita mengamalkan tidak ada keraguan sedikit pun, maka jaminannya apa? Jaminnya pahala dari Allah SWT. Karena bacaan Al-Quran setiap hurufnya itu diberi nilai pahala 10 kebaikan. Nah, contoh kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Nah, kali 10. Nah, sekali baca itu sudah 190 kebaikan. Itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat dilipat gandakan 27 kebaikan. Maka hadis menjelaskan afdhalus sholata fil masjid wa isina darajat. Seafdal-afdalnya sholat wajib berjamaah di masjid pasti mendapatkan 27 kebaikan. Nah, tadi ayat yang per huruf, ya, 10 kebaikan dikali lipat 27 kebaikan. Makanya kalau kita sholat minimal 5 ayat, ya paling banyak 10 ayat. Nah, itu per hurufnya dilipat gandakan menjadi 27. Bahkan di dalam surah Al-An'am itu menjadi 1000, ya, 1000 kebaikan. Nah, sehingga ketika kita sholat, ya, 1 rakaat 10 ayat. Nah, kalau tiap ayatnya 10 huruf, itu juga itu. Maka disebutkan lam tijarah, ya, lam tabur, ya, suatu harta perniagaan yang tidak akan merugi. Ya, karena setiap hurufnya Allah memberikan pahala tadi yang sangat luar biasa. Maka nanti dalam ayat disebutkan waridwan minallah, itu atas keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah meridhoinya kepada siapa? Orang-orang yang beriman, yang membacanya, yang melaksanakannya, yang mengamalkannya. Ya, bahkan di dalam keterangan-keterangan riwayat, yaitu orang-orang yang ahli Quran, hafal Quran, itu nanti di dalam surga itu akan menjemput, memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya yang menjemput. Nah, di situ makanya kita bersyukur kalau anak-anak kita bisa, ya, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, melaksanakan petunjuk-petunjuk daripada Al-Quran. Maka satu-satunya kitab di dunia ini yang pertama dijamin keasliannya, yang kedua dari 30 juz ini itu masuk ke dalam anggota tubuh manusia, itu di dunia ini tidak kurang 3,5 juta. Jadi meninggal akhir datang lagi. Pokoknya ketika dihitung lagi tidak kurang yang hafal 30 juz itu sedunia itu 3,5 juta. Kenapa demikian? Hitungan hamba kita. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keaslian Al-Quran, bahwa Al-Quran tidak bisa dipalsukan sedikit pun. Maka di sini dari kalau kita budaya baru, inilah kitab yang kami turunkan, yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun bagi siapa? Orang-orang yang beriman.
Maka di dalam kehidupan sehari-hari ini adalah petunjuk-petunjuk untuk mengatur kegiatan aktivitas 20 jam manusia diatur di dalam Al-Quran. Mulai dari waktu Allah bersumpah wal asri, demi waktu, ya, waktu yang telah ditetapkan. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk ruku dan sujud. Nanti dalam Quran juga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, menyembah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Seperti ayat yang menjelaskan wa aqimus shalah, ya, itu dalam Al-Quran diulang-ulang menurut para ulama itu adalah 77 kali. Tentang Alkitab juga 77 kali, semua 77 diulang-ulang, termasuk zakat. Pokoknya kalimat-kalimat yang mengandung seperti wa aqimus shalah, wa atuz zakat. Jadi kalau sholat, bayarkan zakat. Itu diulang-ulang dari 37 jumlahnya 77 kali. Diulang-ulang terus di situ. Maka dengan diulang-ulang itu Al-Quran maka akan menempel dalam anggota tubuh manusia itu dari mulai tulisan bacaan, ya, itu akan sama. Di situ pandang pendeknya itu siapapun yang membaca kalau memakai ilmu tajwid itu sama. Di situ maka di sini disebutkan bahwa inilah Al-Quran yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai huda linnas dan petunjuk manusia, maka tidak ada keraguan sedikit pun la raiba huda lil muttaqin, sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa. Ya, maka ayat ini 1-5 menjelaskan orang bertakwa. Bagaimana bertakwa? Alladzina yu'minuna billah, yaitu orang-orang yang telah beriman, ya, kepada Allah. Kemudian apa setelah beriman? Wa aqamus shalah, mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum, memberikan sebagian daripada rezekinya, yang sikun, ya, di situ. Maka di sini setelah kita tidak ada keraguan bahwa orang-orang yang beriman melaksanakan mendirikan sholat. Nah, setelah mendirikan sholat diperintahkan lagi memberikan sebagian dari rezekinya, karena Allah memberikan rezeki tidak pernah putus. Ya. Apapun rezeki ini banyak sekali tafsiran rezeki. Kita diberi kesehatan malam hari ini bisa duduk bersinggung di sini, itu rezeki yang sangat luar biasa. Kita bisa pergi kemana-mana, itu juga rezeki yang datang dari Allah SWT. Kita bisa melaksanakan sholat tepat waktunya, itu juga rezeki yang sangat besar, rezeki yang mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Maka setelah kita tidak ada keraguan bahwa orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, maka Al-Quran wajib kita pelajari, wajib kita pahami, wajib kita amalkan. Bagaimana mengamalkannya? Ketika ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah, hai orang-orang yang beriman, hentikanlah jual beli aktivitasmu untuk melaksanakan sholat. Nah, maka di situ alladzina yuqimuna sholat, yaitu orang-orang yang beriman yang mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Maka tidak ada keraguan sedikit pun bagaimana sholat yang dicontoh oleh Nabi Muhammad SAW, aturan tetap maghrib 3 rakaat,
Isya 4 rakaat, subuh walaupun tenaganya hebat, kuat, segar, ya tidak ada yang berani sholat subuh 3 rakaat. Semua adalah 2 rakaat. Begitu kenapa? Tadi tidak ada keraguan bahwa subuh pasti dicontohkan oleh Nabi 2 rakaat. Maka ketetapan yang demikian itu bagi orang-orang yang beriman, Al-Quran sebagai petunjuk, hudan linnas, ya, hudan lil muttaqin, ya, petunjuk manusia, petunjuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Maka bagaimana orang-orang yang bertakwa? Ini dijelaskan lagi dalam surah Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal qadimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin. Yaitu orang-orang yang beriman, ya, orang-orang bertakwa itu ciri-cirinya apabila dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, mampu menginfakkan sebagian dari rezeki. Infak di sini ada 3 kategori. Yang pertama, menginfakkan dengan tenaganya, pikirannya. Nah, seperti malam hari ini, kita sedang menginfakkan pikiran kita. Untuk apa? Untuk meletakkan di dalam akidah, di dalam keyakinan ini. Di situ mengajak, ya, kepada kebenaran, kemudian menginfakkan dengan rezekinya. Ya, kita diberikan rezeki tadi bagi marasaknahu, ya, alladzina yunfiqun, yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagai rezekinya. Nah, ternyata di sini menginfak itu dari pikiran dan pengorbanan, ya, dari rezeki yang berupa harta ataupun bagi jabatan, tanda-tandanya itu ketika manfaat untuk orang banyak. Nah, itu sebagai infak. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, selalu berbuat. Nah, kalau kita dalam urusan pribadi, ya, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, tetap bersih. Nah, sakitnya sakit apa dulu, ya, sakit ringan, sakit pilek ke masjid, sakit paru ke masjid, gitu, sakit puyeng sedikit. Kemudian tapi kalau sakitnya parah, contoh stroke, nah, sampai ada orang yang diuji sakit stroke karena jiwanya tadi cenderung ke masjid, pakai roda, kursi roda, ya, berangkatnya duluan datang. Arah keimanan. Tapi ada sebagian saudara kita, keluarga kita yang sehat kuat, kemana-mana bisa, ya, lari-lari bisa, lari pagi, lari sore bisa, ya, 3 kilo bolak-balik kumpul bisa. Tapi sholat 100 meter gak datang ke masjid. Karena apa? Tidak ada iman. Mereka ragu-ragu terhadap petunjuk-petunjuk Al-Quran. Nah, bagi orang-orang yang beriman, dijaga tentang keseimbangan, tentang dunia dan akhirat, ya. Sholat itu waktunya hanya paling lama itu 10 menit, ya, dan dengan zikir dengan apa ya 20 menit lah, begitu. Nah, sekarang 24 jam diambil 20 menit kali 5, hanya 100 menit. Sisanya itu untuk yang lain-lain. Di situ ini cara kemurahan Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, kesempatan berbuat apa saja silakan. Tapi jangan lupa, jangan ragu-ragu terhadap Al-Quran, betul Al-Quran ini.
Ya, karena di dalam Al-Quran itu mengatur tentang kehidupan baik di dunia ataupun di akhirat sudah lengkap. Contoh, kita ketika ditanya kenapa terjadi kerusakan di daratan dan di lautan, ya, itu yang menyebabkan apa tangan-tangan manusia. Dijawab oleh Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 41. Toharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas idzakum bahul amilun la'allahum yarji'un. Di situ telah terjadi kerusakan di daratan, di lautan akibat tangan-tangan manusia. Ya, Allah SWT mengingatkan agar mereka merasakan bahwa azab yang Allah berikan itu agar mereka kembali ke jalan yang benar. Di situ dulu, ya ini kembali ke masih penjelasan tidak ada keraguan. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Hutan-hutan subur, sungai-sungai jernih, solokan-solokan indah, gedung-gedung megah. Nah, setelah kita orang Belanda pergi, pada penjajah itu mengamankan lingkungan negeri ini dengan ramah ke lingkungan. Ya, kalau dalam ayat tentang rahmatan lil alamin, ya, semua itu akan merasakan menikmatinya. Nah, tapi begitu Belanda pulang ke negerinya, orang Indonesia yang memimpin menjajah dari rusak. Ya, dari zaman dulu belum pernah terjadi banjir kayu. Banjir itu biasanya batu, lumpur, pasir, air. Nah, ini kayu. Kan begitu. Nah, ini menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT mengingatkan bagi para biadab, orang yang merusak tatanan hutan. Ya, hutan-hutan itu, gunung-gunung itu tumbuh dengan pohon-pohon yang besar itu untuk menyerap air. Air ditampung sehingga mengalir ke daratan untuk mengaliri sawah, ladang, ya, terakhir ke laut, ya, itu untuk kepentingan semua manusia. Nah, kalau ketika hutannya dibabat habis, maka Allah menunjukkan kekuasaannya dengan banjir disebut banjir bandar. Ya, sehingga kerusakan-kerusakan terjadi, tatanan, gedung mewah, mobil mewah, ya, hanyut, begitu hancur. Ya, nah kalau menurut ahli ekonomi ditaksir kerugian, ya, secara material itu 67 triliun. Itu dihitung dengan harga, ya, dihitung dengan sekian yang meninggal, dengan sekian gedung yang hancur, nah, gitu. Itu hitungan manusia, ya. Kalau hitungan Allah SWT tidak terbatas berapa kami memberikan rezeki, ya, dari sekian, ya, provinsi, ya, ataupun kota, daerah, ya, itu tidak bisa dihitung. Banyak suku mayasa bisa. Kami memberikan rezeki yang tidak terbatas di situ. Maka ketika diberikan rezeki yang terbatas, kembali jalan yang benar. Nah, bagaimana benar yang benar itu melaksanakan perintah Allah SWT, menjauhkan larangannya. Nah, dilarang jangan kamu membuat kerusakan di daratan dan di lautan, ya, akibat tangan-tangan manusia. Tapi kalau manusianya itu tidak menggunakan akal dan pikirannya, tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan perasaannya, pokoknya hutan dibabat habis. Begitu, sehingga terjadi apa akibatnya? Nah, kerusakan-kerusakan terjadi secara dahsyat. Itu
azab dari Allah Subhanahu wa taala, azab syadid, ya, azab yang sangat pedih bagi orang-orang kufur. Nah, bagi saudara-saudara kita yang meninggal terkena kayu, benturan ataupun air yang begitu deras, meninggal itu syahid. Bagi yang beriman, bagi yang sholat. Nah, bagi yang tidak sholat, bagi yang tidak paham Al-Quran, itu azab yang sangat pedih, syadidul iqab. Azab yang sangat pedih di dunia ditunjukkan. Meninggalnya kenapa? Kena benturan kayu, kena benturan batu, tertimbun pasir, tertimbun batu, ya, diseret air berapa kilo, ya, sehingga pada saat itu badannya terbentur kanan kiri, batu kayu campur, berapa sakitnya. Itu azab dunia. Tapi bagi orang-orang yang beriman, ya, ketika itu terjadi, maka disebut meninggalnya dalam keadaan syahid. Tapi dicontohkan begitu ke sana ada masjid kanan kiri, ya, kayu semua, gedung-gedung sekelilingnya rata dengan tanah, tapi masjid utuh, berdiri kokoh. Karena apa? Di dalamnya ada orang yang beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di sini di Spring Hill termasuk mewakili saudara-saudara kita yang lupa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini di samping kanan kirinya adalah danau. Ya, nanti suatu saat danau meluap, minta tolong pada siapa? Begitu. Nah, ini sekarang dalam keadaan bersahabat, dipandang tenang airnya, tertiup air, angin yang sepoi-sepoi, angin yang dirasakan oleh anggota tubuh kita, airnya tenang. Tapi suatu saat nanti kalau kita tadi tidak beriman kepada Allah, mengingkari ayat-ayat Allah SWT, bisa terjadi datang azab yang sangat pedih. Lalu masih 19 baru lagi 13 menit lagi, 12 menit atau 10 menit. Ada pertanyaan. Jadi banyak kali ini. Itulah penjelasan surat Al-Baqarah tentang satu, ya, bahwa Al-Quran ini benar-benar kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tidak ada keraguan sedikit pun terhadap Al-Quran. Ketiga, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, petunjuknya dasarnya Al-Quran untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah, baik secara langsung kepada Allah ataupun ibadah hadrun nas antara sesama manusia. Ya, sehingga ketika kita bersilaturahmi antara sesama manusia itu tidak ada keraguan sedikit pun, maka timbul rasa kasih sayang, rasa mencintai. Sehingga apa? Di sana terjadi ta'mur bil ma'ruf, selalu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, karena melalui petunjuk-petunjuk Al-Quran. Yang ketiga, wajib orang-orang yang beriman mendirikan sholat, tidak bisa ditunda-tunda. Nah, setelah mendirikan sholat, maka memberikan rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka, ya, kepada semua manusia. Nah, tadi rezeki itu sangat luas, tidak hanya bentuk uang, tidak hanya bentuk makanan, tapi sesuatu yang bisa bermanfaat, ya, untuk kehidupan manusia. Nah,
itu namanya rezeki yang Allah berikan kepada kita, termasuk kesehatan kita sampai malam hari diberikan kesehatan, itu nikmat yang sangat luar biasa yang tidak bisa diganti dengan materi, ya. Tapi gantinya Allah memberikan pahala yang sangat besar di akhirat nanti, yaitu diselamatkan daripada azab api neraka. Kita ditempatkan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Cukup. Fauzin mau bertanya? Bertanya apa ya? Bagaimana supaya semangat baca Quran? Yang ada males mulu nih. Jadi pertama minum pil paksa. Paksakin. Dipaksa. Contoh mantuk. Fauzin sering subuh kan mantuk tuh. Nah, gitu kan. Nah, kita mantuk. Pertama itu matikan AC dulu. Matikan kan gelap tuh. Nah, nggak jadi ngantuk. Kemudian masih itu lagi ke belakang, wudhu lagi. Nah, itu baru niat baca Al-Quran. Memang setannya lebih kuat. Maka saya mewajibkan diri setiap pada sholat, walaupun saja 2 ayat. Kalau nggak ada keperluan, ya tetap kita wajib. Jadi niat minum dipaksa. Bahasa singkatnya, mari kita jangan tinggalkan Al-Quran, karena satu-satunya teman setia mendampingi dari kuburan sampai di akhirat hanya Al-Quran. Harta ditinggal, anak ditinggal, istri walaupun cantiknya sedunia. Saya tanya Fauzin, istrinya Fauzin cantik sedunia enggak? Biasa. Saya waktu ditanya, masalah istri cantik, oh istri saya cantik sedunia. Begitu, nggak ada yang saya ini cintai kecuali istri saya, begitu. Makanya itu namanya kalau ditanya istrinya cantik sedunia. Ya, walaupun ada melewat lebih bagus, istri saya lebih cantik. Begitu, ya. Jadi pikiran kita segitu. Ya, ulang lagi supaya Al-Quran ini tadi tidak ragu-ragu. Kita niatkan kembali kepada Al-Quran. 24 jam ini kita harus wajib membukanya. Waktunya silakan. Kulai biar kali. Iya. Jadi pokoknya ada waktu 5 menit, 10 menit. Setannya, jadi setan ganteng yang lebih hebat. Itu yang nempel terus, ganggu terus, setelah dibaca Quran bunyi ting 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 gitu. Akan dilihatkan dulu. Gitu. Jadi satu ya, niatkan ya, seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran satu-satunya teman setia akan mendampingi Sejati. Sejati tidak lepas dari anggota tubuh kita. Bahkan nanti di sana yang menyelamatkan anggota tubuh kita dari adab seluruh anggota tubuh dari kepala sampai kaki itu Al-Quran yang dihafal yang ada di dalam anggota tubuh kita. Ya, niat begitu baca, ya Allah semoga ayat yang kita baca nempel di anggota tubuh kita karena diamalkan untuk sholat. Tapi Pak Haji, kayak orang rajin baca Quran, tapi amalannya nggak Al-Quran yang dipakai, gimana? Rajin baca Qurannya, tapi amalannya nggak sesuai di Al-Quran. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Leset. Nggak bakal pasti selamat pasti. Pasti. Itu dijamin. Karena tadi tijaratan lan tabur, tidak pernah merugi di hadapan Allah. Jadi Allah berjanji orang yang selalu berdoa, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca
ayat-ayat Al-Quran. Itu tiga dalam tambur. Mereka tidak akan merugi. Ada 3 orang yang selalu mendapatkan keuntungan di hadapan Allah. Pertama, orang baca Al-Quran. Kedua, orang yang sholat. Ketiga, yang berinfak. Itu orang yang benar-benar tidak pernah merugi di hadapan Allah. Artinya keuntungan. Karena keuntungannya selamat daripada azab api neraka. Itu kalau kita ingin tadi kena ketika tadi anggota tubuh kita mendapatkan azab Al-Quran sehingga tidak terasa. Seperti Nabi Ibrahim ketika dibakar orang-orang kafir. Itu dibakar tidak terasa. Setelah dia kesel, tapi di situ karena Allah melindunginya melalui Al-Quran. Ya, ulang lagi boleh. Ya. Mulai besok pagi. Ya. Satu ayat. Tidurnya ngantuk tadi. Itu dulu. Nanti setelah baca Quran baru tidur. Gitu. Setiap pagi. Nggak usah banyak-banyak 5 ayat. Gitu. Insya Allah nanti lama-lama itu. Makanya saya kalau sholat itu kadang-kadang 5 ayat, 10 ayat itu maksudnya supaya jangan hilang, jangan itu lagi tadarus. Jangan sampai yang sudah hafal itu lupa. Nah itu kalau apa? Masuk anggota tubuh kita. Gitu. Jadi dijaga bahwa Al-Quran yang telah dibaca ini. Kalau udah hafal, kalau nggak diulang-ulang lagi lupa ya. Iya, itulah kehebatan Al-Quran. Di situ kita sudah hafal, kita dibaca diulang-ulang. Yaitu melalui sholat sunnah, akad panjang sholat sunnahnya, sholat wajib berjamaah. Nah kalau kita jadi makmum kan gitu kan. Nah maka ayat-ayat yang dihafal itu dibaca ketika sholat sunnah. Sholat sunnah kan tahiyatul masjid, syukur wudu, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat subuh, sholat tahajud, sholat witir. Nah itu agak lama yang sudah dibaca kan gitu. Makanya kalau kita salaman tuh nikmat dari ujung sini sampai sini gitu loh. Itu merasa nikmat gitu. Sholatnya tuh. Tapi kalau separuh salaman bagi 2 tuh itu kurang nikmat gitu. Ada lagi minum pil paksa untuk membaca Al-Quran supaya kontinu terus menerus. Nah saya kalau di kereta orang lain baca film-film porno, saya Al-Quran sehingga ada orang di sampingnya melihat gitu kan. Nah Al-Quran ada santam kan yang mengawasi kereta. Saya kan di sampingnya dengar itu menghafalkan Al-Quran, subhanallah. Gitu, bukan hanya itu baca ya simbol Quranil Hakim yang mana saya dengerin sama yang dengerin membaca. Walaupun orang banyak tapi dia sempat luar biasa. Ternyata saya tanya hafid 30 juz supaya jangan lupa sambil dibaca ulang-ulang. Nah, begitu itu cara menjaga Al-Quran supaya tidak lupa lagi. Gitu. Ada lagi? Oke. Ada lagi. Niat kan? Niat. Mudah-mudahan. Jangan mudah-mudahan. Ini ragu-ragu. Kamu mudah-mudahan mulai besok pagi saya ingin membaca Al-Quran 5 ayat setelah baca subuh. Begitu. Iya kan baca subuh kan tidurnya dikurangi dulu pada subuhnya ataupun tinggalkan tidur pada subuh. Itu larangan tidur yang dilarang oleh Nabi pada subuh menjelang maghrib pada maghrib. Gitu. Kalau menurut kesehatan, nah itu menimbulkan penyakit pikul. Tidur pada subuh, tidur pada asar, tidur pada maghrib.
Itu kan sekarang banyak orang-orang yang udah pikir karena tadi pada subuh tidur, pada asar tidur, pada maghrib tidur. Nah, itu menjaga supaya kita jangan kena penyakit pikun, baca Quran. Di situ pada asar baca, pada maghrib baca, pada zuhur baca, tidak ada sempat. Pokoknya niatkan bahwa satu-satunya teman setia yang akan mendampingi kita dari kuburan sampai ke alam barzakh, ya, itu adalah bacaan Al-Quran. Yang kedua infak sedekah, yang kedua sholat, yang ketiga infak sedekah. Bahkan pertanyaan di alam kubur juga kitabmu. Iya, aku beritahu Al-Quran. Siapa nabimu? Nabi Muhammad SAW. Siapa Tuhanmu? Allah SWT. Pasti bisa menjawab. Apa? Enggak di ulang-ulang. Pasti jawaban orang beriman bertakwa akan menjawab itu. Man berbuka, siapa Tuhanmu? Allah SWT. Itu. Man kitabu? Al-Quran. Itu. Man nabiyu? Ya, Nabi Muhammad SAW. Begitu. Nah, baru itu mereka dalam keadaan tenang dibukakan pintu surga pandangan yang luas. Tapi kalau ditanya man terbuka, nggak bisa jawab, ngomong langsung dikentil. Iya, begitu, pukul. Pak Haji habis. Baik kita hari ini kajian ini semoga mendapatkan keridhaan dari Allah SWT, mendapatkan keberkahan, mendapatkan nilai pahala, menjadikan syafaat di kuburan dan di akhirat, bahwa Al-Quran yang kita pelajari